Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita ada pada saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kembali kita mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur di pagi hari ini. Berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Galatia 6 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Setiap orang adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendirian. Karena setiap orang saling membutuhkan. Dan firman Allah mengajar kita sebagai umatnya untuk saling membantu, saling menolong, saling melayani, mengasihi, saling peduli, dan saling membantu. Ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita diajar untuk saling tolong-menolong. Hal ini dapat kita lakukan kalau kita mampu untuk menolong. Kalau kita bisa, biarlah kita mau melakukan firman Tuhan. Sebab untuk menolong, tentu saja ada pengorbanan. Kita dapat menolong orang yang dalam kebutuhan mereka. Di pagi ini kita akan melihat bagaimana kita harus hidup saling membantu dan menolong. Dan orang-orang seperti apakah yang harus ditolong? Saya mencatat ada 3 contoh dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah orang yang harus ditolong adalah orang yang miskin. Imamat 25 ayatnya yang ke-35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, mungkin tidak ada yang menolong, mungkin miskin karena tidak punya pekerjaan, atau dalam keadaan sakit yang parah, dan karena berbagai sebab juga. Supaya orang miskin bisa diselamatkan, orang miskin itu harus ditolong. Kadang ada orang jatuh miskin karena bencana, karena keadaan, atau menjadi miskin karena kesalahan diri sendiri. Mereka tidak dapat mengelola keuangan mereka dengan baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kepedulian. Dan kalau kita mampu untuk menolong, meringankan beban orang miskin tersebut, mari kita berusaha untuk menolong orang itu. Kiranya Roh Kudus saja yang memampukan kita untuk menjadi alatnya. Puji Tuhan. Yang kedua, orang yang harus ditolong adalah orang yang
berkekurangan dan tidak punya tempat tinggal. Hal ini tertulis di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Banyak orang yang hidup dalam kekurangan, mungkin kekurangan makan dan berbagai kebutuhan lainnya. Kita tidak bisa membantu semuanya, tapi paling tidak kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang dapat meringankan beban orang lain. Karena firman Allah juga menjelaskan, dengan memberi tumpangan itu sudah menolong orang lain. Memberi tumpangan sangat berarti. Dengan memberi tumpangan, ini satu perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang berkekurangan dan orang yang tidak punya tempat tinggal layak untuk dibantu. Hal ini juga dapat kita lakukan kalau kita bisa dan mampu untuk melakukannya. Ini merupakan bentuk perbuatan nyata untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, orang yang perlu ditolong adalah orang-orang yang mengalami kesusahan. Matius 25 ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yesus sendiri mengatakan, untuk membantu orang-orang yang susah, yang dalam kesulitan. Orang-orang yang susah, orang yang dalam penderitaan, layak untuk menerima pertolongan. Firman Allah menyebutkan orang-orang yang sakit, orang yang dalam penjara, mungkin karena pemberitaan Injil. Itulah contoh orang yang dalam kesusahan harus mendapatkan pertolongan. Kita bisa mengambil bagian untuk menolong orang yang tidak punya makanan, pakaian, dan sebagainya, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan menghargai orang yang suka menolong dan memberi. Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang berbuat baik. Janji firman Tuhan bahwa ada berkat bagi orang yang suka menolong sesamanya, yaitu dapat kita baca di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Puji Tuhan, ada satu tempat yang Tuhan sediakan bagi orang yang suka menolong. Mereka akan mendapatkan pahala, kehidupan kekal, bahwa ada tempat di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang suka menolong sesamanya. Apa yang kita lakukan bagi sesama tidaklah sia-sia. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita kelak. Di dalam Amsal 29, maksud saya Amsal 22 ayatnya yang ke-9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Tuhan tidak pernah berutang dan melupakan orang-orang yang setia, yang hidup dalam kasih. Puji Tuhan, mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi ini. Bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi ini, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin mereka mempunyai pergumulan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, pergumulan mereka. Tuhan tolong kiranya di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Kiranya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah semua mereka ini, sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan dan pertolongan tepat pada waktunya. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong kami. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan, untuk menolong orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Datang kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan.